Ganteng lan gaul pisan. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes si jeger dadi rebutan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang kakak Rian dadi jagoan. Dandane keren abis, gayane kaya artis, urune gadis sing manis kaya selebriti. Di pagi-pagi Ambiar sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Ada mic okay. kecil ini Teh aku sayang. Iya, Teh Diana Sastra. Ini Ratu Tarling Pantura hadir di pagi-pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Orang yang hebat itu bukan hanya hebat karena untuk dirinya sendiri, tapi bisa membantu orang lain. Menjadi hebat. Benar, termasuk Diana Sastra ini membantu seorang April ya, untuk bisa menjadi seorang penyanyi terkenal. Ya. Support sistemnya Support system yang luar biasa. Kita mau kasih lihat dulu peran dari Diana Sastra untuk April. Ini dia. Geger. Baru-baru ini viral, sosok penyanyi pendatang baru jebolan ajang menyanyi dangdut, Afriani Mida Soleha, yang akrab dipanggil April. Berawal dari pengamen jalanan hingga berhasil dinobatkan sebagai juara 3 dan menjadi idola baru. Tapi, di balik suksesnya perjalanan karir April, ada sosok Diana Sastra, penyanyi Tarling Cirebon yang menjadi support system dan pembuka jalan April untuk menjadi penyanyi. Kabarnya saat itu April sempat rela tidak mengamen dan menunggu Mbok Diana manggung hanya untuk diberi kesempatan menyumbang lagu di panggung besar. Aduh, baik banget sih Mbok Diana. Kira-kira apa ya yang membuat Diana Sastra tergerak untuk membantu April? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Luar biasa Teteh Diana ya. Dari April umur berapa itu Teteh? 10 tahun. 10 tahun ya. Kita panggilnya apa? Teh Diana atau Mbak Diana, orang Cirebon tuh manggilnya apa sih? Banyak orang manggil saya Mbok. Mbok Diana. Jadi kita panggilnya Mbok aja ya. Aja kali ya. Mbok Diana, apa rasanya kenal sama April dari kecil, terus April nempel sama Mbok Diana, terus sekarang April jadi terkenal, ngelihatnya tuh gimana? Justru yang sekarang akhirnya membuat saya terharu karena perjalanannya April itu kan luar biasa. Gitu. Banyak yang sudah dilewati oleh Dede April sendiri gitu loh. Dan dengan adanya anugerah dari Allah, April diberi prestasi, rezeki yang begitu luar biasa, itu justru membuat saya merasa bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dulu pertama kali April datang itu dalam keadaan seperti apa dan ketemunya di mana? Saya ketemu sama April itu di Desa Negla, Brebes. Menurut April dia biasa ngamen gitu di sekitar desa itu. Tapi hari itu dia sengaja tidak ngamen, menunggu untuk bisa diberi kesempatan sumbangsi lagu. Gitu. Nah karena kebetulan waktu itu
ada saya juga belum nyanyi gitu dan memang mau ada break bada asar. Akhirnya dia duduk sama kita, sengaja saya kasih dia untuk nyanyi dulu gitu di panggung di tempat kita ini bagaimana vokalnya dia gitu. Begitu dia nyanyi, oh ini kok karakternya kayak ke dangdut ya gitu. Ya udah sekilas gitu aja. Jadi pas begitu break asar selesai, dia nyanyi ngobrol kodok. Cuman karena memang namanya dihajatkan ada aja orang yang joget. Kok dia kelihatannya agak bingung gitu. Akhirnya saya temenin dia untuk bisa lebih enjoy dalam nyanyi. Gitu. Itu pertama kali dia manggung kali ya. Dan akhirnya saya ajak April itu suka saya jemput dari rumahnya untuk ke studio saya karena kebetulan di studio itu saya punya pojok sembok gitu punya. Apa itu? Ya semacam podcast. Bahasa kerennya mah podcast ya. Iya, iya. Itu pojok sembok gitu anywhere anytime sebisai sepegele. Jadi kalau bisa kalau nggak bisa ya enggak gitu. Mbok maaf. Kenapa Mbok selalu mau mengajak April saat itu? Saya lihat dia tuh punya potensi, punya harapan yang besar gitu. Dari dia yang suka cerita, tidak punya banyak teman dan dia kalau dia tidak ngamen dia nggak ada penghasilan gitu. Jadi Karena itu yang pengamen juga dia nggak ada yang nemenin gitu ya. betul karena bapaknya juga kan kondisinya sakit gitu. Ya. Jadi ya dari situ ya saya ajak berapa kamu sehari dapat ngamennya gitu. Ya kadang 50, kadang 70 gitu. Ya sudah kamu ikut nanti dijemput studio saya, insya Allah kamu bisa lebih daripada itu gitu. Jadi kadang-kala kalau di pojok sembok itu suka ada fan-fan saya pada ngasih. Jadi melihat potensi. Betul. Kita mau kasih lihat ketika April mengamen saat dia kecil. Ini dia. Masya Allah ya April ya, lihat perjalanannya ya. Apa yang terlintas dalam benak Mbok ketika melihat April menyanyi mengamen barusan? Semangatnya yang tinggi. Ya. Kita orang yang dewasa aja malu lah. Itu belum tentu kita punya semangat seperti dia gitu. Mau rela jalan kaki, kadang orang nggak peduli dia nyanyi. Kadang orang cuek dia nyanyi atau bahkan menutup pintu ketika dia nyanyi. Itu merupakan hal yang nggak ringan untuk diterima gitu. Tapi dia punya semangat yang besar, punya jiwa yang besar. Oh maaf, luar biasa. sampai ada orang yang bilang seperti ini, maaf ya saya harus pakai kalimat ini. Mengira dia pengemis. Ada yang bilang seperti itu. Betul. Tapi saya Dia cerita ke Mbok gitu. betul. Tapi saya selalu kasih support dia bahwasannya kamu bukan pengemis gitu. Kamu penyanyi yang menjual suara gitu. Kalau pengemis itu ya hanya mengadakan tangan dan tidak melakukan apa-apa. Kamu masih berusaha gitu loh dengan suara kamu gitu. Kamu punya seni di situ. Gak jauh beda dengan saya. Hanya bedanya mungkin kamu di jalan-jalan, saya sudah di panggung gitu. Dan kamu juga bisa besar nantinya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ini bentuk support dari seorang bintang besar untuk bintang yang akan tumbuh menjadi bintang besar, April. Dari Bodiana untuk April. Kamu jadi artis besar. Bernyanyilah dia di panggung yang begitu besar. Dari ribuan peserta dia menjadi 3 besar saat itu. Alhamdulillah. Saat melihat dia bernyanyi di panggung yang begitu besar, apa dalam pikiran seorang Bodiana? Saya bersyukur April sudah menemukan jalan untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Saya sempat silaturahmi ke beberapa kiai, saya minta doa untuk perjalanan April di DA7 dan kiai bilang
April tuh punya ridho yang sangat ikhlas untuk orang tuanya. Dia mau membantu sehingga Allah tuh mengangkat derajatnya langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat Ambiar, kita akan lihat ini momen saat April dia pulang kampung setelah menjadi juara ketiga. Wow. Masya Allah. Itulah ya namanya Allah itu kalau mengangkat derajat. Tapi bukannya kami mau mengecilkan kemenangan April, tapi justru di sini kami mau memberikan apresiasi untuk Bodiana yang begitu luar biasa. April kamu hebat, tapi Bodiana juga berkat Bodiana. Ya, kalau bagi saya semuanya itu sudah menjadi bagian. Bukan hanya saya pribadi, tapi semua masyarakat dari support system yang ada juga yang menghantarkan Dede April menjadi juara. Dan Anda lah perpanjangan tangan Tuhan. Apa yang ingin disampaikan untuk April? April, selamat. Kamu sudah menjadi apa yang kamu mau, menjadi seorang artis yang besar. Semoga Allah mempermudah terus jalan kamu. Amin. Melindungi kamu dimanapun kamu berada. Dan ingat, dimanapun kamu berada, jangan pernah meninggalkan adab hidup. Sehebat-hebatnya manusia harus bisa mempunyai filter dalam diri agar bisa bertahan. Salah satunya bersyukur kepada Allah. Semoga kamu menjadi bahagia terus dan dapat membahagiakan semuanya. Terima kasih, Bodiana. Kita kembali sesaat lagi. Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Mbak Galuh, terima kasih. Anda Rarli, terima kasih. Memes, terima kasih banyak. Bu Memes. Dan terima kasih banyak juga untuk Mbak Diana Sastra terakhir di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Ratu Tarling Pantura. Diana Sastra. Pagi-pagi Ambiar muda, pujaan dari impian. Pemuda, pujaan dari bayangan. Du kelinganing Kang Rian, du kelinganing Kang Aryo. Oh pemuda, pujaan dari rebutan. Yen ketemu seminggu ati